Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu ketika kita sudah cinta ditinggal ketika sayang-sayangnya. Itu budaya kita. Saat saya sudah berzina dengan mantan pacar saya dan sekarang dia pergi meninggalkan saya, Ustaz. Bu, yang chat ini Bu, ini setiap hari, kebayang nggak berarti? Di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang SMP. Ada banyak cara untuk kita bahagia. Apa salah satunya? Melepaskan orang yang sudah menyia-nyiakan cinta kita. Dalam gak nih? Guys, dah mulai dari sekarang kita menata hati kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, untuk kita pengen serius, pengen menuju kepada akad, jangan pernah terbuai dengan rayuan gombalan pasangan atau lawan jenismu, apalagi dengan coklat. Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu ketika kita sudah cinta ditinggal ketika sayang-sayangnya. Itu budaya kita. Makanya ada lagu yang luar biasa. Itu saya suka banget. Ini tahu nggak lagunya? Tahu nggak? Lagu yang ini nih. Nih ada. Tapi kalau salah maaf ya. Aku lagi seneng lagu ini. Apa kabar mantanku sing tau ning hatiku, kelingan rakaro aku sing tau ngisi hatimu. Biyen bubarin mergo kowe ono sing liyane, waton minggat ninggal lungo aku sing ono ning kene. Itu ya. Ini keren ini. Terus apa lagi nih katanya? Tangise ati iki mergo kowe sing jalari, bahagiaku hancur ketika tresno iki dibagi. Cerita cinta sing tak bangun ganti tibo tangi. Terima kasih luka ini sekian ku pamit pergi. Wih, gagah. Belajar dari setiap perjalanan cinta yang penuh dengan luka dan air mata. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan, karena Allah maha pencemburu. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah, maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita, tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing, jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Gak kayak gitu caranya. Islam ini sempurna. Ayo ma'amatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Sudah ada cara-caranya. Bayangin, masuk toilet aja ada caranya. Masa untuk bertemu dengan jodoh nggak ada caranya? Selama ini saya suka disakitin Ustadz, saya selalu dikhianati. Kenapa ya Kang? Salah jalannya, salah caranya. Kalau sudah siap untuk menikah, 3 syaratnya: siap ilmu, siap mental, siap harta. Nggak konyol juga. Saya mau nikah Ustaz, ilmu kurang, mental lemah, harta nggak diusahakan. Tetap rizki kan dari Allah Kang. Iya, tetap kita juga harus usaha, ikhtiar, semangat. Siap ilmu, siap mental, siap harta. Terima kasih. Masya Allah. Maka sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya yakin deh, ketika kita berusaha untuk pengen lebih baik, meskipun ketika bagi sebagian orang, oh iya ini notes ya, nggak boleh kita meremehkan setiap masalah seseorang, tuh nggak boleh memang. Bagi teman-teman sebagian kita mungkin ngedenger kata orang yang diputusin sama pacarnya itu biasa aja. Wah, diputusin tuh biasa ada. Tapi sesungguhnya bagi orang yang mengalami, bisa jadi bagi sahabat kita, bisa jadi itu masalah yang paling besar di kehidupannya.
Jangan pernah meremehkan curhatan seseorang, itu nggak boleh. Bisa jadi itu masalah yang paling besar bagi dirinya. Orang yang lagi cinta kepada seseorang itu menggebu-gebu, besar cintanya, sehingga kemudian dia bisa bahkan sampai seperti yang tergila-gila kepada seseorang, sampai isi waktunya semuanya isinya tentang dia. Begitulah karakter orang yang mencinta, yang sebenarnya gak kayak gitu. Sebaiknya justru cinta kita besarnya sama Allah. Saya pernah cerita, suatu saat anak saya Kansa yang paling gede usia 8 tahun. Terus suatu saat Kansa bilang, "Pap, aku gak mau sholat." "Kenapa kamu gak mau sholat?" "Karena biasanya kalau aku sholat disuruh sama papa sama mama aja, sama guru di sekolah." "Lah, terus gimana dong? Kamu gak sayang sama Allah?" "Enggak." "Tapi kamu sayang sama papa?" "Sayang." "Kenapa kamu sayang sama papa?" "Karena papa suka ngasih aku mainan. Karena papa suka kemudian ngajak aku jalan-jalan. Papa suka nemenin aku." "Terus kalau kamu sayang sama papa, apa yang harus kamu lakuin?" "Aku bakal nurut sama papa. Kalau kata papa sekolah, sekolah. Kalau kata papa makan, aku makan." "Oke. Terus pertanyaan papa, kalau kamu punya tangan, itu tangan dari siapa?" "Dari Allah." "Mata kamu bisa lihat film, bisa kemudian main game, bisa lihat pemandangan, mata kamu dari siapa?" "Dari Allah." "Kalau kamu sayang sama papa karena papa suka kasih kamu mainan, sekarang kenapa kamu gak sayang sama Allah? Terus kalau Allah perintahin, kira-kira kenapa kamu gak nurut?" "Oke, Daddy, I got it." "Oke, Pap, saya ngerti. Berarti Pap, sholat Kansa itu sebagai bentuk syukur Pak Kansa kepada Allah ya?" "Oh, bahasanya gini. Oh, berarti sholat itu Pap bentuk terima kasih Kansa sama Allah ya?" "Iya. Karena Allah udah kasih kamu banyak nikmat." Anak usia 8 tahun bisa ngerti. Kenapa kita udah gede nggak ngerti-ngerti? Brother and sister Pila punya pembantu misalkan, mohon maaf, punya pembantu di rumah, tiba-tiba keluar dari rumah, bilang gini, "Bi, jangan lupa ya Bi, nanti siramin tanaman, terus ke pasar belanja buat kita masak Bi." Tiba-tiba bibinya bilang gini, "Bu, nggak lihat aku lagi tiktokan? Jangan ganggu dulu." Kira-kira dipecat nggak itu pembantunya? Allah udah kasih hidup, Allah kasih rizki sama kita, Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih kaki, Allah kasih kendaraan, Allah kasih akal, Allah titipkan harta, Allah kasih semua yang kita butuhkan. Kenapa kita nggak ngerasa berterima kasih harusnya kepada Allah? Allah pengen kita selamat, maka kata Allah, "Jangan dekati zina karena bahaya buat kamu." Tapi kita ngeyel sama Allah, "Saya pengen pacaran ya Allah, karena aku suka sama dia, aku takut dia jadi milik orang lain, aku pengen memiliki dia ya Allah." Begitu dimiliki, kemudian sakit hati. Apa kemudian Allah sampaikan? "Qul ya ibadiyalladzina asra ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." "Hei hamba-hambaku yang sudah aku peringatkan, kamu jangan lakukan itu. Mengapa kamu tetap melakukan itu?" Tapi kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Dah ya, sekarang jangan berputus asa dari rahmat aku. Sini, balik sama aku. Udah diajak gitu, kita masih ngeyel lagi sama Allah. Lalu kemudian kita bilang, "Dah, lupakan mantan, cari gebetan. Sekarang saya akan mulai bismillah hijrah." Tinggalin akhirnya kemudian pacarnya. Sekarang dia mulai mendekati seseorang ikhwan di masjid. Mulailah terjadi istilah pacaran syar'i. "Ustaz, aku dan dia tuh nggak ngapa-ngapain Ustaz." "Tapi pacaran?" "Enggak Ustaz, kita paling kalau ke mall Ambarukmo bareng, kalau nonton bareng, tapi bukan pacaran." "Nggak ngapa-ngapain kita Ustaz." "Haram Ustaz pegangan itu." "Oh, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran?" Karena pacaran itu pasti ngapa-ngapain. Bahkan kebanyakan dari pacaran apa tujuannya? Ketumbar, ketemu tumpaki bubar.
suatu fakta yang menyakitkan buat seorang wanita. 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi, dan selalu pelecehan seksual, kekerasan dalam seksual, kekerasan terjadi terhadap wanita. Tapi kenapa wanita nggak pernah mau sadar diri untuk kemudian yuk kita pakai cara Allah aja untuk mendapatkan seseorang yang terbaik di jalan Allah, dunia dan akhirat. Berat untuk meninggalkan itu. Mungkin kita nggak ngerti gimana caranya bisa menikah dengan seseorang cuman ketemu 3 kali, klik ketemuan deal. Kayaknya ketemuannya cuma 3 kali, tapi gimana bisa kemudian bisa menentukan sepanjang hidup? Kok bisa? Karena pernikahan berbicara tentang tujuan, menyatukan 4 kaki menjadi 1 langkah kepada Allah, 2 pasang mata menuju kepada visi Quran, mencapai ridho Allah, 2 hati untuk senantiasa disatukan kepada Allah, mengharap, mencinta dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Semua pasangan itu dalam Islam ketika bersatu tujuannya adalah ibadah, lebih dekat sama Allah. Kira-kira nikah itu ibadah atau masalah? Halo, assalamualaikum. Nikah itu ibadah atau masalah? Ibadah. Punya anak ibadah atau masalah? Kita nggak layak sebenarnya mengeluh dengan pernikahan, dan nggak layak mengeluh dengan kondisi anak. Bekerja ibadah atau masalah? Ibadah. Jomblo ibadah atau masalah? Hah? Masalah. Jomblo ibadah atau masalah? Ini tuh sarana ibadah kepada Allah. Jomblo itu memantapkan kesendirian kita dan menyadari kesendirian kita bahwa kita sedang bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Allah tuh senantiasa bersama aku. Punya istri ibadah atau masalah? Tidak perlu tertekan Pak, jawab saya dengan jujur. Ibadah atau masalah? Ibadah. Punya suami ibadah atau masalah? Stres para suami sekarang terjebak dengan film layangan putus. Gara-gara layangan putus para suami banyak diteror. Biasanya cuma ditanya kamu lagi di mana, papa lagi di mana. Efek dari layangan putus langsung minta video call dan print rekening koran. Kamu transfer ke siapa? Ini siapa Pak? Kenapa ada di sini Pak? Transfernya berulang-ulang Pak. Namanya Pak Ergus. Ini siapa Pak Ergus? Maaf Pak Ergus ini orang di Jogokarian, saya bayar kamar. Oh iya Pak Ergus ternyata. Curigai. Bu, teh, lebih baik suami selingkuh dengan laki-laki atau selingkuh dengan perempuan? Jawab jujur. Lebih baik suami selingkuh dengan laki-laki atau selingkuh dengan perempuan? Lebih baik suami poligami atau suami selingkuh? Enggak, dua-duanya Ustaz. Kalau selingkuh ajakan siapa? Setan. Tapi nggak usah lihat muka saya ya. Kalau poligami ajakan siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi milih suami poligami atau suami selingkuh? Enggak, dua-duanya. Jadi ibu ngikutin iblis atau ngikutin Allah? Enggak, dua-duanya Ustaz. Wallahu akbar. Kan jawabnya tinggal gini Bu, kayak istri aku. Mamam tinggal bilang gini, Pap, aku pilih papa poligami, tapi aku belum siap. Enak gak jawabnya kayak gitu? Artinya saya menerima ayat itu, tapi saya belum siap Pap. Tapi aku siap membersamai kamu sampai kapanpun. Serangnya. Nah, dah paling nikmat itu ketika sudah menikah. Tersiksa itu ketika memang kita belum menikah. Tersiksanya kenapa? Karena fasilitas ibadah hebatnya itu ketika kita sudah menikah, nikmat. Maka yang belum menikah, Rasulullah SAW ngajak kita. Apa yang diajak sama Nabi Muhammad SAW? Buat yang belum menikah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagaikan mengkebiri keinginan kita. Nafsu kita tuh pun menggebu-gebu nih. Ukhti kalau lihat ikhwan menggebu-gebu. Lihat ada, kan kalau sekarang ini teh brother,
Jangan sampai kita cuma berpindah dari kemaksiatan satu kepada kemaksiatan yang lain. Contoh, tadinya nggak pacaran, kita cuma ngeceng teman, tapi ketika hijrah malah jadi ngeceng ustadznya, ikhwan teman ngajinya. Hati-hati, udah bermasalah. Jadi cuma hijrah tapi malah berpindah dari dosa yang satu menuju kepada dosa yang lain. Enggak, hijrah itu meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Boleh mengagumi seseorang, tapi jangan sampai kemudian bablas dengan mendobrak nilai-nilai syariat. Boleh nggak mengharapkan seseorang? Boleh. Kan kadang, mohon maaf, misalkan ada teman saya di TikTok, salah satu ustadz fenomenal juga di TikTok. Setiap komennya itu ngeri-ngeri, komen uktinya itu ke ustadznya itu, subhanallah, sampai komennya tuh, Ustadz, jadikan aku istri kedua, jadikan aku istri ketiga. Ya boleh sih, cuman kok kayaknya terlalu berlebihan gitu. Sampai ada yang kemudian bahasanya kurang pantas gitu. Sebenarnya harusnya kehormatan seorang wanita itu dijaga kemuliaannya dan mereka memiliki rasa malu. Nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, semakin di akhir zaman itu wanita itu langsung kehilangan sesuatu. Apa yang hilangnya? Rasa malu dalam diri wanita itu. Maka jaga diri kita baik-baik sekarang, supaya kemudian kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Gimana caranya, Kang? Jaga, tutup auratnya baik-baik, tutup aibmu, tatap masa depan, titipkan hatimu kepada Allah, dan tetaplah istiqomah di jalan Allah. Orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, lihat di Quran surat As-Fussilat ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya Allah, saya pengen lebih dekat kepadamu ya Allah. Jangan paksa atau jangan jadikan hati saya kembali kepada kemaksiatan ya Allah, sehingga saya tertarik hanya kepada satu coklat atau pemberian dari lawan jenis, lalu kemudian saya terjebak dalam kemaksiatan. Ya Allah, tolong jangan kembalikan saya kepada kemaksiatan ya Allah. Atau bagi laki-laki, jangan jadikan saya ya Allah terlalu tinggi berhasrat kepada wanita sehingga kemudian saya melakukan zina ya Allah. Dan saya hanya ingin mengikutimu ya Allah, mengikuti perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Dan mampukan aku untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summastaqam, dan dia istiqomah di sana, tetap sekuat apapun, meskipun dijodohin sama teman dengan pacaran nggak mau. Dia pengen istiqomah terus. Summastaqam, tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini keren banget. Sampai Allah datangkan malaikat untuk mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dengan apa yang ada di depanmu. Sudah menjadi jaminan rizki dari Allah. Jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Semua rizki kita sudah ditetap. Bahkan perjumpaan kita hari ini pun sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun ada pilihan kepada kita awalnya, tapi karena hati kita sudah dekat sama Allah, hati kita ini diajak untuk senantiasa memilih segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hanya dekat terus sama Allah. Maka kata Allah, la takhaufu, jangan kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Bagaimana masa depanmu? Karena biasanya yang suka dikhawatirkan kepada kita itu, oleh kita itu sesuatu yang ada di depan, karena kita nggak tahu. La takhaufu. Yang kedua, wala tahzan, dan jangan kamu bersedih hati. Dengan apa? Atas masa lalumu. Aku hampir setiap hari mbak, aku terima chat WhatsApp atau DM Instagram, brother, curhatan seorang akhwat wanita yang kadang sudah dihijab. Apa omongannya? Kata akhwat ini, Ustaz, maaf mau curhat. Nomor Handi Boni itu ada di Instagram, di profil Instagram. Saya tulis di situ, yang mau curhat langsung WhatsApp nomor saya. Tulis sama saya di bio Instagram 081123144488. Itu nomor saya pegang sendiri. Saya dengerin siapa yang curhat itu. Karena wanita, orang-orang anak muda ini kadang butuh teman buat sharing. Ternyata benar teh, hampir tiap hari saya terima chatan itu.
Apa chatnya teh rata-rata yang miris teh? Laki-laki ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak tuh wanita yang menyesali. Ustaz, apakah saya layak mendapatkan seorang laki-laki yang soleh Ustaz? Kenapa teh? Ustaz, saya sudah berzina dengan mantan pacar saya dan sekarang dia pergi meninggalkan saya Ustaz. Janji dia ketika saya akan memberikan ini, dia akan menikahi saya Ustaz, dia akan serius. Nyatanya Ustaz, setelah kejadian itu sebulan 2 bulan kami kadang melakukannya sampai berkali-kali Ustaz. Dan ternyata kemudian sekarang dia pergi meninggalkan saya Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya layak mendapatkan seorang pria yang soleh Ustaz? Sedangkan keadaan saya seperti ini. Rasanya hancur hidup saya Ustaz. Saya malu pengen ngaku ke orang tua, takut. Baca ini, Bu, yang chat ini Bu, ini setiap hari, kebayang nggak berarti? Di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang SMP. Ngeri. Pergaulan. Apa yang harus dijawab sama Kang Boni? Teh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Subhanallah teh, istighfar sama Allah. Dah teh, Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya, asal kalian bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Teh, dayah jangan ulangi lagi teh. Maafkan setiap masa lalumu. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sekarang perbaiki diri teh. Perbanyak kualitas ibadah kita kepada Allah. Tapi Ustadz, saya kalau udah nikah apakah saya harus cerita ke pasangan saya bahwa saya sudah tidak perawan lagi Ustadz? Saya bilang, dah teh, tutup setiap aib yang ada di masa lalu kita. Tutup aib. Dah, terus saya ceritain lagi. Seorang yang akan benar-benar mencintaimu, dia tidak butuh masa lalu. Dia akan mencintaimu hari ini dan masa depan. Ya, butuh masa lalu. Mencintai seseorang karena masa lalunya nyakitin itu, nyiksa. Wanita yang terbaik adalah wanita yang menerima pasangannya karena dia mencintai dia hari ini dan masa depan, dan dia siap membersamai laki-laki ini. Mohon maaf Pak, biasanya selingkuhan menurut penelitian itu tidak lebih cantik daripada istri yang pertama, katanya. Dan yang menariknya, lalu apa yang disukai dari selingkuhan ini? Kenyamanan, sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Apa yang tidak ada pada istrinya? Kenyamanan. Gimana pun kurangnya istri kita, ingatlah yang sudah menikah, secantik apapun wanita yang kemudian nanti hadir, belum tentu dia sanggup menerima kita sebagaimana istri kita yang ada saat ini. Secantik apapun dia, sebaik apapun dia. Karena iblis itu nggak pernah suka dengan pernikahan, maka orang yang sudah menikah senantiasa dihantarkan sama iblis, pasukan iblis ini. Apa yang dihantarkan? Terus digoda kita dan ditambahkan rasa kenikmatan dalam berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang jomblo sekarang, kalau kita nggak kuat pengen deket sama Allah, nggak mau ngejaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, maka kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seandainya engkau tidak mampu menjaga pandanganmu, bagaimana engkau bisa menjaga keimanan? Luar biasa. Kata teman-teman, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Surat Al-Fussilat ayat 30. Dan berbahagialah dengan surga yang udah dijanjikan sama Allah. Cuman ini tuh jauh surga itu kelihatannya, kayaknya nggak nyata. Yang realnya seorang ahwat butuh kenyamanan dan butuh pendampingan dari seorang ikhwan. Kayak gitu pasti. Assalamualaikum Ukhti, kalau ada yang perhatian seneng nggak? Ada ya perhatian, nanya kabar, seneng ya diperhatiin, disayangin, dicemasi gitu kan. Aduh, kenapa Uti jangan hujan-hujan? Uti aja nih, nanti mau pulang, buka jok motor, nyari jas hujan nggak ada, kebingungan, aduh masih hujan tapi harus pulang. Tiba-tiba ada ikhwan datang, pakai aja jas hujan aku, langsung pergi cool dengan secara cool, pakai aja jas hujan aku, jangan sampai kamu kehujanan. Nggak apa-apa, aku pakai ini aja jaket. Langsung, ya Allah, so sweet banget, pasti itu. Tapi kalau laki-laki ditawarin jas hujan, coba sama laki-laki lagi, lo kayak jas hujan, bro. Ah santai aja lah.
Laki nggak berperasaan. Kalau laki-laki nyantai, bener nggak kuat digombalin. Nggak ada laki-laki dibilang sama teteh gini, Ikhwan, assalamualaikum, masya Allah ya, engkau itu wajahnya seperti purnama. Paling laki-laki bilang, laki-laki. Kalau wanita tahu itu gombal pun tetap diterima. Subhanallahnya Uti, ternyata sepanjang aku menemukan bertemu dengan banyak wanita, nggak tahu kenapa hanya sama kamu aku jadi bener-bener bikin aku lebih deket sama Allah. Aduh, subhanallah, ini saya tahu ini ujian, tapi ya Allah, saya cuma berharap memang kau adalah pilihan yang dihadirkan oleh Allah untuk membersamai aku. Teteh bakal bilang gini, kamu bisa aja, tapi tetap kepikiran, ya Allah, tetap seneng diperhatiin, seneng dimanjain, seneng diberikan sesuatu, fitrah wanita. Tapi laki-laki seneng memberi, seneng memperhatikan, itu pakai begitu ekspresinya. Maka ketika berpacaran kayaknya romantis banget. Romantis yang pacaran atau yang nikah? Halo, assalamualaikum. Romantis yang udah pacaran atau yang udah nikah? Kadang yang pacaran lebih romantis dari yang sudah menikah. Soalnya yang pacaran dipegang terus tiap hari. Kalau hujan, jas hujan dipakein ke pacarnya. Bahkan kalau lagi naik motor, dibonceng itu, sambil dibonceng, helmnya di sini nih, ngobrolnya. Saking romantis. Kalau udah nikah, jauhan. Maaf, ke mall males. Ngedengerin curhatan istri aja males. Tanya para suami dan para istri yang sudah menikah. Susah ngobrol sama suami, beda kayak dulu. Kalau yang udah nikah. Kenapa? Karena ketika menikah pahalanya besar, tapi ketika belum menikah godaan yang besar. Maka pacaran itu terlihat lebih indah. Yuk jaga hati kita sekarang. 1, jaga dengan ilmu. 2, perkuat dengan amal. Teman-teman bisa istiqomah ketika teman-teman melangkahkan kaki ke Jogokarya, karena ada perjuangan dan pengorbanan di sana. Yang ketiga, perbanyak teman-teman yang soleh, lingkungan-lingkungan yang baik. Yang ada RMJ, aktif di RMJ, gabunglah kepada komunitas-komunitas yang bisa memotivasi kita jadi baik. Ada remaja masjid Jogokarya, ada kemudian komunitas-komunitas dakwah yang lain. Yuk sama-sama aktif yuk. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mendisiplinkan diri untuk lebih dekat sama Allah. Bismillah. Dan yang paling terpenting, ada guru yang bisa membimbing kita, ada buku yang bisa kita baca supaya kita lebih dekat sama Allah, dan sampai akhirnya kita dipertemukan dengan kamunya siapa? Pasangan nanti kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka wanita ini kemudian jika ingin didapatkan harus dengan cara yang terbaik, nggak bisa sembarangan. Intan berlian permata itu kalau indah dikeluarkannya sekali-sekali. Pulang ke rumah, ibu menyangka baik-baik saja. Terima kasih ya nak, anak yang baik itu ngantar anak saya. Padahal udah dizinahi anak itu. Dan suatu saat nggak dinikahin, ditinggalin.